Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab salah satu pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk ya, dan ini pertanyaan sangat baik nih ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Mars Lavoisier. Marse Lavoisier. Oke, waduh ini susah ya namanya untuk diucapin ya. Oke, Bro Mars bertanya, Bang, kalau Oris Aquis yang pakai Oris 733 bagus gak? Oke, langsung aja gue jawab ya pertanyaannya ya Bro Mars ya. Ini Oris 733 ini adalah Selita ya. Selita gitu. Jadi movement Selita ya. Ini Oris 7 kaliber 7, maksudnya adalah Oris kaliber 733. Jadi guys, Bro Mars bertanya gitu. Oris Aquis yang pakai kaliber 733 atau boleh dibilang Selita movement gitu. Itu bagus gak? Itu pertanyaannya gitu ya. Nah, oke, begini, sebelumnya gue kasih tahu dulu ya. Oris itu adalah merek jam yang menurut gue sangat 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 jujur, sangat jujur. Dan ini salah satu sebab atau boleh dibilang penyebab utama ya. Kenapa gue suka banget sama perusahaan gitu. Perusahaan ini jujur banget loh, nggak kayak perusahaan-perusahaan lain yang brengsek ya, yang pakai ETA, pakai Selita tapi sok namanya dikeren-kerenin lah, pakai kayak sok-sok gimana gitu loh. Tapi Oris tuh enggak gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Kalau kalian masuk ke website Oris gitu ya, dan kalian lihat, wah, kaliber apa ini 733 gitu ya. Dia langsung tulis gitu di bawahnya, di bawah atau di sampingnya gitu. Langsung dia tulis gitu. Oh, Selita gitu loh. Dia nggak sembunyiin. Ini pakai Selita movement gitu loh. Nah, tapi Orange juga kenapa gue suka banget sama Orange gitu. Dan ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya, di mana gue bahas Orange gitu ya. Tapi ini gue ngomong sekali lagi gitu ya. Dan alasan kedua kenapa gue suka sama Orange gitu, selain jujur, Orange itu coba inovasi ya, coba inovasi. Jadi perusahaannya nggak males gitu loh. Perusahaannya coba inovasi, dan menurut gue tuh layak untuk di-respect, dihormatin. Karena kenapa? Perusahaan seperti Oris ya, tahun 2020 dia bisa ciptain kaliber 400, di mana itu automatic movement dan power reserve bisa sampai 5 hari gitu. Wah, mantap banget loh. Udah kayak Blancpain 50 Fathoms gitu loh. Sekarang ini jam-jam otomatis itu power reserve cuma 3 hari rata-rata gitu. Zaman dulu 2 hari. Tapi sekarang mulai perusahaan-perusahaan ini mulai tuh apa namanya mulai update movement ya gitu ya. Jadi yang tadinya 2 hari mulai beberapa perusahaan udah bisa mulai menciptakan automatic movement tapi 3 hari gitu loh. Nah, tapi ini apa namanya, Oris sekarang bikin kaliber 400 in-house movement, jadi dikembangin sendiri. Itu power reserve 5 hari. Wah, jadi mantap sekali gitu ya. Mantap sekali gitu. Jadi jadi sekarang yang terjadi adalah di Oris Aquis ini, beberapa Oris Aquis itu ada yang udah pakai movement terbaru dari Oris dengan kaliber 400. Ada juga beberapa Oris Aquis yang masih pakai Oris kaliber 733 atau Selita, pakai Selita movement. Jadi ada satu yang pakai in-house movement, ada satu yang pakai Selita movement. Yang pakai Selita movement itu adalah itu apa namanya? Disebutnya kaliber 733 gitu. Jadi sekarang makanya Bro Mars ini bertanya, lebih bagus gak kalau yang pakai, kan ada satu yang pakai in-house movement, tapi ada juga yang pakai kaliber 733 atau Selita movement. Jadi yang pakai Selita movement ini bagus atau enggak nih gitu. Nah, itu jadi pertanyaannya gitu ya. Ini gua kasih background story-nya dulu gitu ya, sebelum gua jawab gitu. Nah, oke, jawabannya adalah begini Bro Mars. Bagus atau enggak pakai 733? Bagus. Kenapa enggak bagus? Bagus dong. Bagus, bagus, bagus. Bagus gitu. Gini ya, Bro ya. Emang Oris ada ciptain kaliber 400 gitu. Dan kaliber 400 itu ya lebih bagus dibanding Oris 733 karena kaliber 400 itu kan in-house. Dan sekali lagi ya, ini konsep yang dalam ya, tapi ini gue coba jawab sesingkat mungkin ya. In-house movement itu tuh ya bro ya, jangan selalu mikir in-house movement itu selalu lebih bagus. Ada juga in-house movement yang jelek gitu, tapi in-house movement yang kaliber 400 ini iya lebih bagus daripada yang 733 karena kita bisa lihat dari speknya aja. Yang kaliber 400 in-house movementnya Oris gitu, automatic movement 5 hari power reserve, jadi mantep banget kan.
gitu. Dan kalau nggak salah juga anti magnet, seingat gua gitu ya. Tapi yang paling selling point-nya gitu ya dari in-house movement-nya Oris itu yang baru ya, baru dirilis tuh tahun 2020. Itu adalah power reserve-nya itu tinggi 5 hari gitu dibanding yang pakai Selita. Yang Selita itu paling cuman setahu gue berapa ya? Kayak berapa ini? Coba bentar, gue lihat nih. Yang Selita movement itu kayaknya cuman sekitar kalau nggak salah 38 jam deh, seingat gue ya. Coba gue lihat ya. Bentar ya. Iya, 38 jam, betul. Nah, 38 jam. Jadi, apa namanya? Iya, jadi apa namanya? Iya, jadi sekitar 38 jam. Jadi, menurut gua tuh ya itu selling point ya, yang apa yang in-house movement itu power reserve 5 hari atau 120 jam. Hampir berapa kali lipat tuh? Kayak berapa? 4 kali lipat ya. 4 kali lipat ya? Enggak lah, tiga kali lipat lebih lah gitu ya. Jadi kayak 3 kali lipat lebih panjang daripada yang pakai Selita gitu loh. Nah itu apa kelebihan utamanya gitu loh. Nah tapi pakai Selita itu jadi kalau lu tanya gue bagus atau enggak? Ya oke, memang lebih bagus kalau pakai yang in-house movement. Tapi masalahnya Oris waktu apa ciptain apa kaliber 400 ini dan dia masukin ke Oris Aquis gitu ya. Oris Aquis yang pakai in-house movement itu juga harganya lebih mahal, bro. Lebih mahal dibanding dengan Oris Aquis yang pakai cuman Selita movement gitu loh. Jadi walaupun Oris Aquis yang pakai in-house movement itu lebih bagus ya, dengan power reserve lebih panjang, tapi harganya juga lebih mahal gitu dan harganya lumayan loh, bedanya tuh lumayan. Kalau gue lihat sekilas ya, itu kayak 50% lebih mahal gitu loh. Itu nggak main-main loh. 50% itu lumayan banyak kalau menurut gue gitu. Dan kelebihannya apa sih sebenarnya yang lu dapat gitu loh. Ya, ya kalau gue bisa bilang apa ya, oke, movementnya lebih eksklusif. Terus udah gitu movementnya juga power reserve lebih panjang. Udah gitu, gitu. Tapi kalau pakai Selita apakah jadi jelek? Enggak gitu loh. Menurut gue sih nggak jelek gitu loh. Apa dan lagi pula juga apa jadi bukan hanya Selita itu menurut gua nggak jelek karena kenapa? Karena kalau pakai yang in-house movement juga lebih mahal harganya, lebih mahal jauh gitu. Lumayan bedanya gitu. Dan kedua ya, nggak usah malu gitu pakai Selita movement karena kenapa? Karena Ores ini memang jamnya ini kan sebenarnya kan levelnya itu kan entry level luxury kan, entry level gitu. Jadi gua nggak lihat poinnya kenapa mesti penting banget gitu apa harus pakai kaliber 400. Ya bagus, bukan bilang nggak bagus, bagus kaliber 400. Tapi ya sekali lagi ya karena Oris itu kan kelasnya entry level luxury gitu ya. Jadi kalau dia cuma pakai basic movement kayak Selita gitu, gua nggak ngerasa problem sih gitu. Gua nggak ngerasa itu masalah. Karena ya memang entry level luxury gitu dan entry level luxury ya pakai Selita movement ya nggak apa-apa gitu menurut gua gitu loh. Karena ya namanya juga entry level luxury gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih gitu. Nah, yang gua tuh nggak pernah bro apa permasalahin jujuran ngomong gitu. Bahkan kalau mau jujur tanya gua ya, gue tuh lumayan suka gitu jam-jam yang pakai ETA aja atau Selita gitu kayak begini gitu loh kayak Oris gitu ya nggak apa-apa gitu karena enak juga buat nanti kalau mau di service ya lebih murah, lebih murah gitu. Walaupun ya Oris ini juga hebat ya. Waktu dia luncurin kaliber 400, dia berani kasih warranty sampai 10 tahun loh. Gitu. Jadi untuk in-house movement-nya Oris, dia tawarin sampai 10 tahun garansinya. Hebat banget loh. Gitu ya. Orang-orang di luar sana Omega, Rolex gitu ya baru 5 tahun. Tapi Richmond kayak Jaeger-LeCoultre, Panerai 8 tahun. Dia nggak main-main 10 tahun gitu. Wah itu hebat sekali kan untuk brand sekelas Oris entry level luxury tapi dia berani kasih garansi 10 tahun itu hebat banget gitu makanya gue tuh angkat topi sama Rolex sama Oris gitu loh ini perusahaan yang bener-bener gue tuh hormatin gitu loh walaupun dia kelasnya entry level luxury tapi gue senang sama perusahaannya udah jujur inovatif gitu ya mereka juga coba gitu loh mereka gue bisa lihat mereka coba naik gitu loh mereka kayaknya tuh coba untuk saingan sama Tudor kalau gue lihatnya gitu ya jadi ya begitu. Jadi menurut gua nggak ada masalah gitu loh ambil pakai Selita gitu loh. Karena juga walaupun warranty-nya yang di offer ke apa tuh Oris punya in-house movement itu sampai 10 tahun. Tapi yang dan kalau yang pakai Selita itu cuma 3 tahun gitu ya. Tapi tuh untuk servis Selita gitu ya. Itu tuh sangat murah, Bro. Sangat murah gitu loh. Jadi servisnya juga lebih murah. Udah gitu
harganya pun juga kalau lu ambil Aquis yang pakai Selita itu juga lebih murah. Kira-kira sekitar 50% lebih murah gitu loh. Gitu. Sorry, maksudnya yang Oris yang pakai in-house movement yang Aquis gitu, itu 50% lebih mahal daripada Oris Aquis yang pakai Selita gitu. Jadi harganya juga lebih murah yang pakai Selita, servisnya juga lebih murah gitu loh. Dan begitu Oris itu juga mereknya entry level luxury gitu. Jadi nggak apa-apa pakai Selita gitu. Gue nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue bagus atau nggak, bagus, bagus-bagus aja, nggak ada masalah kok. Kenapa? Gitu loh. Nggak penting kok, nggak penting sampai harus gitu. Kalau memang lu punya uang yang lebih banyak, ya udah silakan ambil yang kaliber 400 nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya apa lu mau hemat duit atau lu mungkin merasa ya ngapain gitu ya, gue mau ambil yang lebih murah aja, ya nggak ada masalah. Ambil aja yang Selita gitu. Bahkan jujur kalau gue ditanya ke gue ya, gue bakal ambil yang mana. Misalnya gue mau beli Oris Aquis ya, gue bakal ambil yang kaliber 400 yang in-house movement atau yang basic gitu Selita gitu ya, atau yang pakai Selita. Gue bakal pilih yang Selita karena udah lebih murah servisnya, harganya juga lebih murah gitu ya. Dan udah gitu Oris entry level luxury. Jadi gue nggak ngerasa gue perlu pakai apa namanya uh, movement, harus movementnya tuh maksudnya harus movementnya eksklusif in house gitu, nggak perlu karena itu entry level luxury gitu loh. Jadi gue nggak masalahin gitu loh. Namanya juga entry level luxury, nggak masalah gitu loh. Jangankan Oris gitu, gue pakai tuh apa, gue main Tudor, gue jam Tudor aja kalau misalnya ada yang ETA sama yang in-house movement gitu. Jujur aja ngomong, gue kalau bisa ambil yang ETA gue. Karena ya bukan merek yang gimana ya, masih boleh dibilang entry level luxury gitu. Jadi nggak perlu lah sampai in-housean gitu loh. Gitu. Dan lagi pula ya bro ya, in-house itu menurut gue tuh sangat overrated gitu loh. Apa konsep wah in-house movement itu tuh tren yang baru, kira-kira tuh apa ya, orang mulai gila-gila nama in-house movement itu ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 2009-an. Itu di mana mulai tuh trennya tuh naik tuh. Wah, in-house, in-house, in-house. Wah, seolah-olah kayak apa perlu banget in-house gitu loh. Itu ada sejarahnya lah. Itu gara-gara orang juga kenapa dulu orang semua pada pakainya ETA kok. Gak ada masalah gitu. Dan kenapa orang mulai tergila-gila main in-house ya gara-gara itu dulu ada ceritanya gitu si Swatch Group. Nah, itu ya yang apa yang punya Omega gitu. Nah, mulai mulai jahat gitu loh. Mau apa supply-nya ETA itu mau dimatiin sama dia gitu. Dan akhirnya brand-brand di luar sana mulai mulai jadi begila. Mereka tahu nih, wah suatu hari kalau misalnya kita nggak punya movement sendiri nih, bisa mati nih gitu. Karena ETA suatu hari mau di apa ya, supply-nya mau dimatiin sama sama si Swatch Group gitu loh. Nah, makanya akhirnya mereka lomba-lomba deh bikin movement sendiri. Dan movement sendiri itu yang dibilang in-house karena di develop sama company tersebut sendiri gitu loh. Nah, tapi sebelumnya orang-orang pada pakai ETA dan nggak ada masalah gitu loh. Gitu loh. Jadi nggak ada masalah ya sebenarnya ETA pakai ETA atau Selita gitu nggak ada masalah bro gitu. Apalagi untuk jam sekelas Oris yang cuman apa yang entry level luxury gitu yang masih entry level luxury gitu. Gua tuh apa gua mungkin terakhir ya gua mesti ngomong begini. Gua tuh benci sama company yang kayak begini nih. Apa buat gua ya ada jadi masalah pakai Selita atau ETA adalah seperti kasusnya seperti ini. Kalau misalnya kayak Ublo. Nah, Ublo itu perusahaan brengsek. Itu perusahaan brengsek gitu. Gitu loh. Kenapa gue bilang perusahaan brengsek? Karena ini perusahaan paling menjijikan, bro. Bener-bener paling menjijikan. Ini gue bahas sedikit gitu ya. Dan gue benci banget gitu. Dia tuh jamnya pakai Selita. Pakai Selita, pakai ETA gitu ya. Tapi lu tahu gak dia harga apa charge orang berapa? Charge orang tuh 100 juta lebih loh gitu untuk jam ETA gitu loh. Nah, itu yang bikin gue benci gitu loh. Kalau Oris pakai jam ETA, tapi dia tuh nggak charge orang segitu mahal, enggak. Dia apa pakai dia entry level luxury tapi pakai movementnya movement apa movement basic. Itu nggak masuk akal dong. Dia aja entry level, levelnya entry level. Tadi dia pakai basic movement. Ya udah oke dong, nggak ada masalah gitu. Dan charge orang juga nggak sampai kayak orang gila. Nah tapi kalau kayak Ublo tuh bajingan. Kenapa? Dia tempatin produknya kelasnya kayak seolah-olah eksklusif banget sampai 100 juta ke atas. Udah melebihi Omega atau Rolex gitu. Berarti penempatan secara harga aja tuh penempatannya tuh udah kayak di atas Omega, mau seolah-olah di atas Omega, di atas Rolex, di atas Breitling gitu ya. Tapi movement yang dikasih adalah movement basic. Nah, itu kan brengsek kan itu kan. Makanya gua bilang
Hublot itu perusahaan paling brengsek, itu perusahaan brengsek bener-bener gitu loh. Dan orang-orang yang pakai Hublot itu orang goblok semua yang cuman taunya cuma mau pamer aja gitu. Bener-bener nggak ngerti apa-apa soal horologi, nol. Pokoknya goblok gitu loh. Nah, gitu. Jadi ya pokoknya gitulah. Pokoknya itu merek yang paling gue benci dan orang-orang yang pakai juga gue benci banget gitu loh. Karena umumnya ya, karena umumnya tuh orang-orang goblok aja gitu loh yang pakai begituan gitu loh. Yang cuma mau nampang aja gitu. Itu orang yang paling gue benci lah gitu. Gitu loh. Jadi ya begitu. Jadi kalau misal lu ada lihat video di mana gue maki-maki Hublot dan gue ngomong soal Selita gitu ya, dan mungkin lu merasa kayak, soalnya Selita kayaknya jelek gitu. Bukan begitu. Lu ini makanya gue jelasin gitu. Selita itu kalau di kasus Hublot gitu, gue maki-maki Selita karena kenapa? Karena itu company brengsek. Itu company itu apa, dia taruh dirinya di atas, kayak soalnya di atas Rolex Omega gitu ya, perusahaan mewah banget gitu, tapi dia taruh movement basic. Nah, itu kan brengsek kan namanya. Secara bisnis aja, praktisnya aja udah jorok kan gitu kan. Ngerti gak maksudnya gitu? Misalnya lu bayangin gua jual lu mobil Mercy tapi dalamnya apa, mesinnya mesin apa? Misal mesin bajai gitu kan, nggak bener kan itu kan. Gitu. Lu beli apa? Beli mobil mewah tapi mesinnya mesin mesin nggak mesin apa mesin basic gitu kan, nggak masuk akal gitu. Nah, itu yang Ublo lakuin gitu, makanya itu perusahaan-perusahaan goblok, itu perusahaan brengsek gitu gitu. Dan orang-orangnya juga yang pakai juga rata-rata goblok gitu. Nah, tapi kalau di kasus Ores itu nggak ada masalah karena Ores itu levelnya entry level, jadi dia masukin basic movement itu nggak jadi masalah gitu. Ores mulai masukin in-house movement. Nah, itu adalah upaya perusahaannya sendiri untuk berkreasi karena mereka mau naik level gitu. Nah, itu bagus gak? Ya bagus. Tapi perlu gak lu beli kaliber 400 yang in-house movement? Ya kalau misal ada duitnya ya nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada pun, kalau misal lu mau hemat duit atau lu nggak merasa perlu, ya juga nggak perlu dipaksa gitu. Karena yang basic movement pun juga cukup bagus. Kalau gue personally kalau mau beli juga gue bakal pilih yang basic movement, yang saya pakai Selita, nggak ada masalah. Lebihnya sisa duitnya gue pakai buat apa? Buat gue tabung aja. Buat apa? Gue beli aksesoris atau apa gitu loh. Atau buat buat nanti upgrade jam ke kelasnya yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi nggak masalah bro, sama sekali nggak masalah gitu loh ya gitu. Jadi malah iya, jadi begitu ya kira-kira ya jawaban gue ya bro ya. Jadi sekali lagi gue ringkas nih ya gitu ya. Jadi Oris yang 733 nggak pakai in-house movement, cuma pakai Selita, bagus atau enggak? Bagus bro, bagus, nggak ada masalah sama sekali karena Selita itu movementnya juga gampang di service gitu ya. Kedua, kelebihannya antara Selita dan in-house movementnya Oris ini, ya kalau gue lihat sih yang paling berguna adalah power reserve 5 hari gitu. Dan udah gitu yang in-house-nya itu lebih eksklusif gitu. Tapi lain daripada itu, ya udah gitu loh. Dan menurut gue sih ya nggak usah dipaksa gitu loh. Harus dan udah gitu juga apa, Oris itu masih entry level luxury. Jadi kalau misalnya lu mau beli jam Oris pakai basic movement, itu menurut gua masih oke gitu. Karena juga levelnya kayak entry level gitu loh. Entry level luxury gitu ya. Jadi menurut gua nggak apa-apa, ambil aja yang Selita itu gitu loh. Kalau dan selebih apa, uang yang nanti lu bisa hemat lu tabung aja gitu buat nanti suatu hari lu upgrade jam atau buat beli jam baru gitu ya. Oke, semoga membantu ya Bro Mars ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya gitu ya. Gua harap jelas ya penjelasan gua ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas bro, silakan ditanyakan lagi ya gitu ya. Tapi yang jelas, pokoknya gue cuma mau kasih konfirmasi dan gue cuma mau menjelaskan lebih jauh ya bahwa nggak ada masalah bro. Apa ETA atau Selita gitu ya. Bukannya jangan punya konsep ya. Selita ETA itu jelek gitu. Enggak. Selita sama ETA itu nggak jelek kok gitu loh. Sama sekali enggak gitu loh. Bahkan jujuran ngomong gue tuh apa, secara pribadi gue suka gitu karena gue tahu ya jam yang pakai ETA atau Cielita itu gampang bro. Suatu hari kalau mau di service itu gampang gitu, service murah, gampang gitu loh. Nggak, lu kalau misalnya pakai Oris kaliber 400, gue nggak yakin lu misalnya suatu hari mau service gitu. Walaupun gue yakin ya ini apa, Oris punya in-house itu pasti kuat banget gitu ya. Dia aja berani tawarin 10 tahun loh warantinya gitu. Jadi mungkin apa, lu mungkin nggak perlu servis sampai 15 tahun ke depan kali gua rasa gitu ya. Apalagi kalau jarang dipakai gitu. Tapi kalau misalnya suatu hari mau di servis, itu pasti tebakan gua ya, kayaknya nggak sembarangan orang bisa benerin. Nggak sembarangan orang bisa servis. Jadi harus balik ke Oris gitu. Tapi kalau lu punya jam
dengan Selita atau ETA gitu ya. Itu gampang di service gitu. Banyak orang yang bisa service ETA atau movement Selita di luar sana gitu loh. Dan service-nya pun murah. Jadi itu kelebihannya gitu. Jadi sama sekali nggak ada masalah gitu. Yang menjadi masalah adalah kalau misalnya perusahaan kayak Ublo yang brengsek gitu ya. Udah perusahaan yang mau sok mewah, mau sok keren, ya tempatin produk, tempatin dirinya seolah-olah kayak kelas horologi tingkat atas gitu, tapi charge orang gila-gilaan tapi masukin movement basic Selita. Nah itu namanya brengsek gitu loh. Dan itu gue benci. Nah makanya gue hajar habis-habisan gitu. Makanya gue hina habis-habisan gitu. Emang patut dihina. Karena itu brand tai kucing. Nah tapi itu bukan gue hina gara-gara movementnya jelek. Karena bisnis praktisnya. Karena memang dia brengsek gitu loh. Sok kaya, sok bagus gitu ya. Taruh dirinya kelasnya tinggi banget tapi movementnya movement basic. Nah itu bisnis praktisnya tuh jelek bro, najis gitu loh, najis gitu loh. Nah tapi kalau Oris itu enggak gitu. Oris itu dia entry level luxury, dia masukin basic movement, ya nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan begitu Oris itu sangat jujur gitu. Dia kalau lu lihat gitu, wah lu bilang Oris tuh kaliber 733. Oris tuh ya jujur banget loh. Lu masuk website ya, dia langsung tulis Oris kaliber 733, lalu dia tulis SW 200, Selita 200. Wah, itu jujur banget gitu. Makanya itu perusahaan gue respect banget lah gitu. Gue suka banget. Nggak munafik gitu. Itu nggak munafik. Oris itu perusahaannya nggak munafik gitu. Makanya gue seneng gitu. Gue benci kalau sama brand-brand munafik. Nah kalau Ublo tuh ya, Ublo itu perusahaan munafik. Itu perusahaan paling munafik, paling brengsek gitu, paling munafik gitu. Dan orang-orang yang pakai Ublo itu juga orang-orangnya ya lo tau lah, orang-orang udah goblok dan biasanya ya begitu, biasanya munafik gitu ya. Jadi ya begitu deh gitu. Jadi jam itu sedikit banyak merefleksikan orang yang pakai itu kayak gimana gitu. Nah, orang yang pakai Ublo tuh rata-rata munafik gitu. Ya, jadi begitu aja ya, Bro ya, jawaban kali ini ya. Jadi bagus atau enggak Kaliber 733 Selta Movement, Oris, Aquis, bagus. Kalau misal lo suka, ambil aja gitu. Nggak ada masalah sama sekali. Semoga ini membantu ya bro ya. Maaf agak sedikit panjang karena gue coba jelasin lebih daripada apa yang lo tanya ya gitu. Gue agak masuk ke background story-nya. Gue juga jelasin lebih dalam ya daripada apa yang lo tanya gitu ya. Semoga ini membantu dan semoga bisa jadi bahan pelajaran buat ya buat bro dan semua orang yang nonton ya. Oke, gini aja ya guys, buat video kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan di seputar horologi, langsung ya guys komen di bawah. Kalau misal pertanyaan bagus, akan gue jawab dan gue buat video seperti ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam gojam. Bye-bye guys.